Halo, perkenalkan nama saya Bagas Agi Kausar dengan NIM 11000130130378. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 11000020130464. Perkenalkan, nama saya Farakil Asya dengan NIM 1100120140140306. Halo, perkenalkan nama aku Tira Angelia Has dengan NIM 1100001201305666. Halo, perkenalkan nama saya Aquila Diba Almenia dengan NIM 11000140140308. Halo, perkenalkan nama saya Melvin Marshall Pasaribu dengan NIM 1100000120130477 dari Kelompok 4. Kelas A. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Lingkungan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pencemaran laut dikarenakan sampah. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pencemaran laut secara umum. Wilayah pesisir dan laut Indonesia itu sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran, baik yang berasal dari aktivitas domestik, industri, perhubungan laut seperti tumpahan minyak, maupun aktivitas lainnya. Pencemaran di lingkungan laut atau bisa disebut sebagai pollution of the marine environment, yaitu dimasukkannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut yang mengakibatkan dampak buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Pencemaran laut menurut UCLOS 1982 adalah benda buatan manusia yang masuk ke dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh penanganannya buruk, pembuangan sampah ke laut baik disengaja maupun tidak disengaja, maupun karena kejadian alamiah seperti bencana alam. Pencemaran laut menurut PP nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah mempunyai pengertian atau definisi sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku, mutu, dan atau fungsinya. Terdapat beberapa jenis pencemaran laut, diantaranya adalah sampah, tumpahan minyak laut, dan lain-lain sebagainya. Pencemaran laut karena sampah merupakan permasalahan klasik yang terjadi di Indonesia. Laut yang seharusnya digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan keberlangsungan kehidupan malah dipenuhi oleh sampah. Pencemaran ini berasal dari sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang kemudian dibuang ke sungai dan mengalir hingga bermuara ke laut. Pencemaran laut ini berasal dari berbagai jenis sampah, seperti sampah plastik, sampah logam, sampah organik, serta sampah lainnya yang dapat mencemari laut. Permasalahan sampah di laut Indonesia melibatkan beberapa faktor penyebab, seperti kebijakan pemerintah yang kurang tegas dan tidak memberikan efek jera, serta budaya buruk di masyarakat yang sudah melekat dan sangat sulit dirubah, yaitu ketidakpedulian mereka akan kelestarian lingkungan dengan membuang sampah sembarangan termasuk ke sungai. Pencemaran sampah di laut Indonesia akan berdampak pada konteks global. Karena laut Indonesia yang dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Pasifik, tentu saja akan membawa sampah tersebut ke negara-negara tetangga. Penumpukan sampah juga akan berakibat pada ekosistem dasar laut. Sampah akan merusak terumbu karang dan menyebabkan kematian pada biota laut sekitarnya. Hewan-hewan laut seperti ikan, penyu, gurita, dan lainnya akan ikut tercemar. Mereka akan menganggap sampah-sampah tersebut sebagai makanan dan akhirnya teracuni dan mati. Pencemaran laut ini juga akan berdampak kembali pada manusia. Manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air. Karena air yang ada sudah tercemar, pasti membawa bakteri penyakit sehingga tidak layak digunakan. Manusia juga akan kesulitan untuk memperoleh bahan makanan dari laut karena hewan-hewannya sudah tercemar dengan sampah-sampah di laut tadi. Pencemaran laut menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan pencemaran sampah di laut. Misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam rangka untuk penanggulangan sampah, di mana pada pasal 13 dinyatakan bahwa produsen wajib melakukan pendahuluan ulang sampah, sedangkan di pasal 14 dinyatakan bahwa produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah. Selain itu, diperlukan upaya bersama yang terintegrasi dalam penanganan sampah karena sebagian sampah
yang dihasilkan dari kegiatan manusia di darat akan bermuara di laut, sehingga diperlukan kesadaran dari setiap elemen masyarakat dari lingkup terkecil yaitu individu untuk mengurangi potensi dan timbulnya sampah dari aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, sekaligus memulai gaya hidup dengan meminimalkan sampah plastik di dalam aktivitas sehari-hari demi kelestarian lingkungan dan laut untuk generasi mendatang. Selain diakibatkan oleh sampah, pencemaran laut juga dapat diakibatkan oleh tumpahan minyak akibat kebocoran, kecelakaan, hingga air penyucian tanker. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak bertanggung jawab sekitar 12% dari keseluruhan total zat pencemaran yang umumnya disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan kapal. Polusi pencemaran laut ini kemudian menjadi fokus masyarakat dikarenakan dampaknya yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai. Selain itu, pencemaran laut oleh akibat tumpahan minyak juga secara signifikan merusak makhluk hidup serta organisme laut. Contohnya adalah pencemaran laut pada perairan Cilacap yang disebabkan oleh tumpahan minyak mentah oleh kapal tanker Lady Lucky pada tahun 2004. Kapal ini membawa sekitar 608 megaliter barel minyak dari Brunei Darussalam menuju Pertamina Cilacap. Selain menyebabkan polusi dan tercemarnya air laut, hal ini juga berakibat pada masyarakat sekitar pantai yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga penambang ikan. Di samping itu, peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan atau perubahan pada warna air laut menjadi kuning dan menimbulkan bau di sekitar pantai. Di sini saya akan menjelaskan dampak yang terjadi akibat tumpahan minyak oleh kapal tanker di lingkungan laut internasional. Yang pertama ada kematian organisme, seperti organisme kecil terutama ikan-ikan, kemudian perubahan reproduksi dan tingkah laku organisme seperti mencari makan dan berkembang biak, kemudian dampak terhadap plankton, dampak terhadap ikan migrasi. Sebenarnya ikan migrasi ini ada yang bisa tahan terhadap kontaminasi limbah B3, tetapi ada ikan yang tidak dapat berkembang biak terkontaminasi limbah B3 ini. Kemudian ada kerusakan ekosistem, terutama pada ekosistem pesisir dan laut. Kemudian terkait dengan regulasi, ada regulasi yang pertama yaitu pengaturan perundang-undangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 terhadap tumpahan minyak atau oil spill di laut oleh kapal tanker. Yang kedua ada Pengaturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut terhadap tumpahan minyak atau oil spill di laut oleh kapal tanker. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim. PP Nomor 21 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim ini menjelaskan bahwa setiap negara yang memiliki dan mengakui negaranya adalah negara maritim yang diharuskan memiliki peraturan yang dapat mencegah dan menanggulangi dampak dari kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah negaranya. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran laut. Yang pertama yaitu melakukan perlindungan mutu laut, yang kedua adalah pencegahan pencemaran laut, dan yang ketiga adalah penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut. Beberapa teknik dapat digunakan untuk menanggulangi masalah tumpahan minyak di laut lepas. Yang pertama yaitu menggunakan teknik in situ burning. In situ burning sendiri adalah teknik yang digunakan dengan cara membakar minyak di permukaan laut. Yang kedua adalah penyisian minyak secara mekanis. Penyisian minyak secara mekanis dilakukan dengan dua tahap, yaitu yang pertama melokalisir tumpahan minyak, dan yang kedua melakukan pemindahan minyak ke dalam wadah dengan skimmer. Dan yang ketiga adalah teknik bioremediasi. Bioremediasi ini teknik dengan menggunakan bakteri. Teknik ini dikatakan dapat menurunkan polutan karena dengan menggunakan teknik ini dapat meningkatkan oksigen serta nutrisi pada laut. Dan yang keempat adalah washing oil. Washing oil adalah teknik dengan membersihkan minyak dari pantai. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata maupun dari penyampaian, kami ucapkan maaf.